Yo halo semuanya, balik lagi di channel HG01. Gimana kabar kalian para pencinta film? Pasti baik-baik aja ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan merangkum alur cerita film The Virgin Psychics 2015. Film ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Yoshiro. Ketika ia terbangun dari tidurnya, ia mendapatkan kemampuan bisa membaca pikiran orang lain. Bukan hanya ia yang mendapatkan kemampuan tersebut, ada beberapa orang yang dapat kemampuan telekinesis. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya aja dah, skuy. Awal cerita kita diperlihatkan Yoshiro yang sedang ingin tidur. Ia selalu kepikiran tentang mimpinya, yang mana seorang wanita yang melambaikan tangan ke Yoshiro dan berlari menujunya. Yoshiro selalu memikirkan mimpi tersebut hingga ia memutuskan untuk cokil dan membayangkan para wanita yang ia kenal. Saat ia sedang melakukan senam 5 jari, tiba-tiba cerita berpindah 17 tahun saat Yoshiro sedang dalam kandungan. Tak diduga, saat dalam kandungan, Yoshiro dipanggil seseorang yang tidak lain adalah bayi yang sedang dalam kandungannya juga. Lalu mereka berdua pun saling berinteraksi melalui telepati. Saat mereka sedang ngobrol satu sama lain, mereka pun berjanji suatu saat nanti mereka akan bertemu. Dan si wanita itu pun akan memberikan sebuah isyarat kode, yaitu berupa nyanyian la la la. Ya, semacam seperti itulah. Dan seketika Yoshiro pun mengingat masa ia sedang dalam kandungan, lalu ia bertekad ingin menemui gadis takdirnya. Lalu tiba-tiba sebuah cahaya biru dari luar angkasa menuju ke bumi. Ternyata Yoshiro yang melihat cahaya tersebut, ia mendapatkan kemampuan yaitu dapat membaca pikiran orang lain. Tak hanya Yoshiro, seorang wanita yang bernama Miyuki pun mendapatkan kemampuan yaitu dapat membaca pikiran orang lain juga. Keesokan harinya pun tiba, saat Yoshiro berada di sekolah, ia terheran-heran dikarenakan ia dapat mendengar isi hati orang lain. Dan tiba-tiba Yoshiro dihampiri temannya yang bernama Yasu. Ia mengajak Yoshiro datang ke tempatnya untuk menonton DVD. Seketika pandangan Yasu berpusat pada Asami, siswi baru yang berada di sekolah Yoshiro. Saat sedang berfokus menatap Asami, tiba-tiba Yoshiro dihampiri oleh teman sekelasnya, yaitu Miyuki. Miyuki pun kaget saat melihat pusaka punya Yoshiro yang sangat besar. Lalu tanpa disadari Miyuki pun berbicara di dalam hati dan Yoshiro pun dapat mendengarnya. Yoshiro pun membalas ucapan tersebut. Tak disangka mereka berdua berbicara di dalam hati. Tetapi Yoshiro dan Miyuki pun tidak menyadari akan hal itu. Singkat cerita, scene pun berpindah memperlihatkan Takashiro dan Akiyama yang sedang berbicara melalui telepati. Mereka bertujuan ingin mengumpulkan para telekinesis dan ingin dijadikan satu kelompok. Lalu cerita berpindah memperlihatkan Yoshiro yang sedang membaca buku tentang telekinesis. Saat ia sedang di kasir, ia melihat buku melayang dan menuju keluar dari perpustakaan tersebut. Yoshiro pun lari mengejar buku tersebut. Tetapi Yoshiro kehilangan jejak. Setelah beberapa menit saat ia sedang berjalan, Yoshiro dipanggil oleh pemilik kafe yang bernama Terumitsu. Saat Yoshiro berada di dalam kafe, ia pun kaget melihat buku yang melayang tiba-tiba berada di kafe tersebut. Ternyata buku itu terbang disebabkan oleh Terumitsu. Terumitsu, ia memiliki kemampuan telekinesis, yaitu dapat menggerakkan benda tanpa menyentuhnya. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Saat Yoshiro sedang berada di sekolah, ia diam-diam memperhatikan Asami. Tak disangka, orang yang di sampingnya itu menyukai Asami dan Yoshiro pun dapat mendengar isi hatinya. Ternyata pria tersebut mempunyai kemampuan telekinesis, yaitu dapat berteleportasi, namun saat ia sedang naked. Pria tersebut bernama Yosuke. Yosuke pun berteleportasi ke ruang ganti wanita dan ia berniat ingin memperlihatkan pusakanya ke Asami. Tetapi yang melihat Yosuke ialah Miyuki. Sontak Yosuke pun menghilang dan melarikan diri dari tempat tersebut. Tiba-tiba Yoshiro pun datang ke ruang ganti tersebut dan berniat ingin menghentikan Yosuke. Tetapi Yosuke telah pergi dari tempat tersebut. Tak diduga ternyata muncul Takahiro. Ia berniat ingin mengumpulkan orang yang mempunyai kemampuan telekinesis. Setelah Takahiro mengumpulkan para telekinesis, mereka pun berkumpul di suatu tempat lalu Takahiro menjelaskan semua tentang kemampuan telekinesis. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba muncul seorang wanita. Ia adalah Asami. Ternyata Asami adalah anak dari Takahiro. Malam hari pun tiba memperlihatkan Takahiro yang sedang menuju ke kelas yang berada di sekolah. Setelah mereka sesampainya di kelas, ternyata banyak tumpukan boneka yang berada di tempat tersebut.
Saat Takahiro menyentuh boneka tersebut, ternyata boneka itu mengeluarkan aura yang dapat membuat orang horny. Keesokan harinya pun tiba. Saat di kelas, ternyata mereka kedatangan guru baru yang bernama Aiko. Dan guru itu pun menyuruh seluruh siswa agar datang ke sekolah memakai pakaian renang. Scene pun berpindah memperlihatkan seorang wanita yang bernama Akiko. Tak disangka ia menyebarkan aura negatif ke seluruh kota. Singkat cerita, Yoshiro dan Miyuki pun yang sedang memandangi suasana sekolah yang telah berbeda. Mereka semua pada memakai bikini, dikarenakan aura negatif yang disebarkan oleh Akiko. Saat berada di kelas, ternyata Yoshiro dan Miyuki pun disambut oleh guru baru. Ternyata guru tersebut mempunyai kemampuan telekinesis, yaitu dapat membaca pikiran orang lain dan melihat ingatan orang lain. Tiba-tiba wali kelas pun datang dan berniat ingin mengajari ilmu tentang mantap-mantap. Scene pun berpindah memperlihatkan beberapa wanita yang sedang berdemo di balai kota bertujuan agar pemerintah membebaskan aturan tentang pakaian. Ternyata dalam dari semua ini ialah Akiko. Tak diduga ada seorang wanita misterius yang dapat merubah semua gerombolan wanita itu menjadi boneka. Singkat cerita memperlihatkan Asami dan teman-temannya yang baru pulang dari sekolah dan ingin memasuki rumah tersebut. Dikarenakan suasana yang menakutkan, teman-teman Asami pun pergi dan meninggalkannya. Tiba-tiba Akiko pun menghampiri Asami dan membuat Asami seperti patung tak bergerak. Malam hari pun tiba, sekelompok telekinesis dan ayah Asami sedang menunggu Asami pulang, namun Asami tidak kunjung pulang, dikarenakan telah diculik oleh Akiko. Tiba-tiba datang seorang wanita dan mengatakan bahwa ia barusan melihat Asami pulang. Oke, tadi kan Asami dijadiin patung oleh Akiko. Kok tiba-tiba bisa pulang gitu? Nanti semuanya akan terjawab. Lanjut. Ternyata Asami sudah berada di kamarnya dan berniat ingin... Keesokan harinya pun tiba memperlihatkan sekelompok telekinesis yang sedang berjalan menelusuri kota. Ternyata seluruh kota sudah terpengaruh oleh hawa negatif. Tiba-tiba Yoshiro mendapatkan telepon dari Asami dan ia langsung bergegas menghampirinya. Sesampainya di taman, Asami pun menghampiri Yoshiro. Asami pun bertingkah aneh dan mengajak Yoshiro untuk mantap-mantap dengannya. Tiba-tiba seorang wanita misterius itu muncul lagi dan membuat Asami menjadi boneka. Lalu Yoshiro pun kaget melihat kejadian tersebut. Setelah beberapa menit, wanita itu memberitahu bahwa itu bukanlah Asami yang asli, itu adalah kopi atau salinan. Lalu mereka bertujuan ingin pergi ke balai kota dan menangkap Akiko karena ialah dalang di balik semua ini. Sesampainya mereka di balai kota, mereka pun masuk ke dalam. Sontak mereka pun kaget melihat banyak wanita tertidur di tempat tersebut. Lalu seketika Takahiro mendengar suara Asami dan ia langsung menghampirinya. Setelah Takahiro menemukan Asami, tak diduga Asami ada 3. Pakai kage bunsin kayaknya. Takahiro pun menyuruh salah satu anggota telekinesis untuk menerawang Asami, yang mana yang Asami asli. Ternyata tidak ada yang asli, tiga-tiganya adalah palsu. Tiba-tiba muncul Akiko dan memanggil seluruh pasukannya. Saat mereka semua sudah terdesak, si guru baru itu pun menarik Yoshiro untuk pergi dari tempat tersebut. Tak diduga, guru baru itu pun mengurung Yoshiro. Ternyata dalang dari semua kejadian ini adalah guru tersebut. Tak hanya Yoshiro yang terkurung di tempat tersebut, ternyata sudah ada Asami dan Miyuki. Yoshiro pun menyadarinya saat Asami memanggilnya. Saat mereka bertiga sedang memikirkan cara untuk keluar, tiba-tiba Miyuki menyanyikan La La La. Sontak Yoshiro pun kaget dikarenakan itu adalah nyanyian kode saat mereka berada di dalam kandungan. Miyuki pun baru menyadari akan hal itu. Scene berpindah memperlihatkan Akiko yang sudah terdesak oleh pasukan telekinesis. Lalu wanita misterius itu pun membuat Akiko pingsan. Dan sadar dari hipnotisnya. Ternyata Akiko pun terpengaruh oleh guru baru tersebut hingga ia membuat kekacauan ke seluruh kota. Di lain cerita, guru itu pun membawa Asami dan Miyuki pergi dari tempat kurungan tersebut. Setelah Asami dan Miyuki pergi, Yoshiro pun dibebaskan. Ternyata motif guru tersebut dikarenakan ia mencintai Yoshiro. Yoshiro pun mengikuti guru tersebut.
Sontak ia kaget melihat Miyuki dan Asami bertingkah seperti anak kecil. Yoshiro pun mengalahkan guru tersebut dengan cara mesumnya. Seketika guru tersebut sadar dan pulih, lalu ia pun meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba seluruh kota yang terpengaruh hawa negatif pun kembali normal. Keesokan harinya pun tiba. Saat Yoshiro sampai di sekolah, ternyata ia disambut oleh banyak wanita atas jasanya. Dan film pun tamat. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, klik tombol like ya. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video baru, klik tombol subscribe ya. Oke, gue ucapkan terima kasih lagi dan gue undur diri dulu. Ciao.